masih sehat, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu di rumah Tuhan, mari kita pakai kesempatan ini dengan baik. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan syukur bagi Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu padanya, sebab Dia baik. Apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun masalah persoalan kita hari-hari, biarlah tetap kita bersuka cita untuk Tuhan. Karena sumber sukacita kita yang sejati adalah Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk tetap berkata Engkau baik. Ajar kami untuk senantiasa keluar dari mulut kami ucapan syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau
Ya Tuhan, kami tahu bahwa sukacita kami, kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami akan terus bergantung mutlak untuk melekat kepada Tuhan. Hari ini kami beribadah, mengurapi semua yang hadir di tempat ini dan semua pelayan Tuhan tanpa kecuali. Dan biarlah kami berjumpa dengan hadirat, berjumpa dengan sifat pribadi Tuhan yang besar. Kami akan keluar dari tempat ini sebagai pemenang, bukan hanya mengalahkan masalah, tapi mengalahkan juga bagian-bagian dari sifat kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kami mempersembahkan satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Hanya Tuhan yang patut menerima pujian kita. Amin. Kita mau katakan hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian kami.
Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah kami terima. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk berkat yang terus mengalir dalam hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersuka cita, Tuhan. Dan hari ini kami akan siapkan hati kami sebagai cawan yang bersih untuk menerima pencurahan firman Tuhan dalam hidup kami. Selidiki hati kami hari ini, Tuhan. Kalau masih ada satu dua hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan, kami nggak mau itu menjadi pengganggu. Kami nggak mau itu menjadi penghalang untuk berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika firman Tuhan itu dicurahkan bagi kami, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami.
dalam hati kami, dalam fokus segala kehidupan aktivitas kami. Dan kami tidak ingin berpaling dari Engkau. Sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa beribadah kembali dalam suasana COVID yang masih melanda di seluruh dunia. Tapi kita bersyukur Tuhan tetap melawat dan Tuhan menjaga kesehatan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang extreme faith berkaitan dengan bekerja seperti untuk Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat yang ke-19. Kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-19. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pejabat Itali mendatangi seorang pejabat Itali mendatangi seseorang yang nampaknya asik, ya, nampaknya asik membuat sesuatu, dan dia dengan teliti dan dengan sungguh-sungguh dia mengerjakan dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa pekerjaannya. Dan pejabat Itali ini bertanya kepada tukang itu, untuk apa kotak yang kau buat itu? Pot bunga, Pak. Nah, karena penasaran dan sangat tertarik, pejabat itu melanjutkan, benda itu akan diisi dengan tanah. Mengapa kamu susah-susah membuatnya begitu bagus? Kemudian jawab tukang itu, saya menyukai hal-hal yang sempurna. Jawab orang itu, tak seorang pun akan memperhatikan kesempurnaannya. Pot bunga tidak perlu sedemikian rupa, toh dia akan dipakai sebagai tempat media tanah. Tapi jawab tukang itu, jiwa saya membutuhkannya, Pak. Kata orang itu kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang 31 mengatakan, jika engkau makan atau engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kecenderungan kita memilah-milah mana kita lakukan yang baik, mana yang kita lakukan yang terbaik, mana yang kita lakukan biasa-biasa saja, mana yang kita lakukan sebagai rutinitas, mana yang kita lakukan tanpa sebuah kualitas yang sempurna. Ada banyak kita melakukan sesuatu itu, ada yang asal-asalan, ada yang sepenuh hati, ada yang sepenuh jiwa, tapi ada yang kita berikan itu seolah-olah itu hidup kita. Kita berikan sesempurna mungkin, kita berikan sebagus mungkin, kita berikan sebaik mungkin, kita berikan yang paling mulia, yang paling tinggi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 tadi menyinggung bahwa agar kita memberikan yang terbaik dalam segala apapun yang kita lakukan. Entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan, entah itu sekolah, entah itu hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya apapun yang kita
ditujukan seperti untuk Tuhan, ditujukan seperti dipersembahkan untuk Tuhan, dan seharusnya perlu dilakukan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita di tempat ini, ya, baik kita itu konsumen, baik kita itu jemaat, baik kita itu orang apapun juga, ya, kalau kita diberikan yang terbaik itu nggak suka. Saya rasa nggak ada. Kita maunya menerima yang terbaik, kita maunya diberi yang terbaik, kita maunya direspon yang terbaik, kita maunya diperhatikan yang terbaik, kita maunya menerima segala sesuatu itu dengan kualitas yang sempurna yang terbaik. Dan gak ada di antara kita yang mau menerima kualitas tanpa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, seorang bijak mengatakan begini: jika seseorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, maka ia haruslah menyapu seperti Michelangelo, ya. Coba lihat bagian pot. Nah ini, saudara. Nah ini gambarnya Michelangelo. Nah dia seorang pemahat, seorang pelukis, seseorang yang membuat pot sesempurna mungkin, ya. Padahal itu hanya diisi oleh tanah. Jadi jika seseorang terpanggil menjadi seorang penyapu jalanan, jika seseorang terpanggil menjadi seorang yang membersihkan toilet, jika seseorang terpanggil menjadi seorang yang bekerja di pasar, jika seseorang terpanggil menjadi seorang yang bekerja mungkin di pejabat pemerintahan, jika seseorang terpanggil untuk melayani Tuhan, jika seseorang terpanggil untuk melakukan pekerjaan yang paling rendah sekalipun, hendaknya dia melakukan seperti Michelangelo itu, melukis, memahat dengan sempurna, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh jiwa, karena dia mengatakan itu bagian dari jiwa saya. Jiwa saya menuntut kalau tidak sempurna, tidak terbaik. Begitu juga seperti Beethoven yang memainkan musik, ya, piano yang begitu, musik klasik yang begitu menggairahkan, yang begitu meninabobokan, yang begitu membuat nyaman jiwa. Ya biasanya kalau ibu-ibu hamil disarankan untuk mendengarkan musik itu di perutnya supaya anaknya nanti main piano pinter. Ya, saya dulu waktu kecil begitu, waktu Abel kecil sama bapaknya didengerin suara suara apa namanya? Musik piano klasik. Wah, Bapak Ibu kasih tiap hari giliran disetelin dangdut langsung itu perut saya goyang-goyang. Wah, rupanya dia lebih senang dangdut daripada piano klasik. Demikian juga dengan seorang penulis Shakespeare, menulis saja dengan sempurna, dengan sangat indah, dengan begitu menyentuh hati. Apapun pekerjaan kita, apapun pekerjaan Anda, lakukanlah sebaik-baiknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pernah membagikan firman Tuhan tentang Ribka ini di komunitas wanita, Bapak Ibu. Dan saya merasa saya seperti dipanggil kembali untuk menyampaikan firman Tuhan ini buat kita semua dalam mengerjakan segala sesuatu, dalam melayani segala sesuatu, terutama bagi mitra gembala yang baru saja dilantik untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ini sebenarnya bukan main-main, ini bukan kecil, ini bukan sepele, ini bukan sesuatu hal yang rendah, tapi sesuatu hal yang tinggi, yang berharga, yang kualitasnya itu super. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saya pernah bagikan di komunitas kaum wanita, tapi saya hanya ingin mengambil satu bagian saja yang kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapakah Ribka? Ribka adalah salah satu tokoh wanita terkenal di dalam Alkitab yang patut kita teladani, di mana kisahnya itu menginspirasi banyak orang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bahkan menginspirasi para pemuda-pemuda untuk mencari pasangan hidupnya. Karena apa? Waduh,
ini Ribka ini cantiknya luar biasa, ya, cantik ya, udah cantik, bukan cantik luarnya saja, tapi cantik dalamnya. Dia seorang yang mengasihi Tuhan, seorang penyembah, seorang yang mencintai Tuhan. Dia seorang yang rajin, dia orang yang kelakuannya bersih, menjaga kekudusan. Kalau saudara dibaca selengkapnya, nanti kalau dibaca habis waktunya. Dia seorang yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki sebelum menikah. Dia masih perawan, menjaga keperawanannya. Dia seorang yang murah hati, pekerja keras, sangat mengasihi Tuhan. Dia seorang yang luar biasa, yang sempurna. Wah, kalau seandainya wanita seperti itu ada saat ini, saya yakin kita yang cowok-cowok berebut. Ibu-ibu pengen jadiin dia mantu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, nah inilah Ribka. Ribka ini adalah ibu dari bangsa Israel. Ribka adalah ibu dari Ribka ini adalah ibu dari keturunan nenek moyang Tuhan Yesus. Dan secara secara rohani, Ribka ini adalah ibu dari keturunan orang-orang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan besar dalam hidup Ribka itu berawal dari sebuah kegiatan rutinitas yang biasa dia lakukan sehari-hari. Jangan sepelekan kegiatan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ya, seolah-olah itu kecil, seolah-olah itu sepele, seolah-olah itu nggak ada artinya. Main musik tiap pelayanan dianggap satu yang kecil, jangan diremehkan, saudara. Tiap mungkin Excel pelayanan seperti ini, jangan diremehkan, saudara. Pak Yanto yang keliling setiap hari, pijit, refleksi, jangan diremehkan, saudara. Ya, Pak Simon ya buat martabak ya setiap hari, jangan diremehkan. Anaknya aja dokter, anaknya aja kuliah di Jerman ya. Jangan meremehkan sesuatu hal yang kecil yang setiap hari kita lakukan dengan ketekunan, dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan sepenuh hati. Karena itu, saudara, akan menghasilkan sesuatu yang besar nantinya buat hidup kita juga. Saudara, Ribka ini adalah seorang perempuan dari kalangan atas, dari kalangan orang kaya, bukan orang miskin. Pelayannya banyak, bapak ibunya kaya, harta bendanya banyak, ternaknya banyak, tapi dia bukan anak yang manja, bukan anak yang dimanja, bukan anak emas, bukan anak yang tidak tahu pekerjaan. Setiap hari dia menimba air untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Setiap sore, setiap hari dia ke sumur memenuhkan kebutuhan air untuk keluarganya. Saudara, yang menarik begini, saudara, ini sumur ini ya, ini bukan sumur yang dekat kayak kita, saudara, tinggal ceklek atau tinggal mompa, enggak. Tapi dari sumur ke rumahnya itu jauh. Dia harus mengambil dari tempat yang jaraknya jauh dan dibawa untuk dituang di tempat penampungan air. Itu setiap hari dia lakukan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, suatu sore dia mengisi penampungan air itu dengan gucinya, dengan selain istilah guci, bejananya ya. Dia ambil air, dia isi. Nah, pada saat dia mengisi air, ada seorang laki-laki tua menyapa dia dengan lembut, menyapa dia dengan ramah. Bolehkah aku meminta air minum? Dan Ribka memberikan air minum itu kepada orang tua itu. Dan saudara, menariknya begini, dia memberikan kepuasan secara
lahiriah, memberikan kepenuhan kebutuhan air kepada laki-laki itu, kepada bapak tua ini, dan disusul dengan pernyataan, untuk unta-untamu juga aku akan menimbakan air sampai mereka selesai minum dan sampai mereka puas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah bagian firman Tuhan yang saya suka, bagian firman Tuhan yang sangat menginspirasi saya, bagian firman Tuhan yang sangat memberikan semangat buat saya, memotivasi saya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara, Ribka ini berinisiatif tidak hanya memberikan apa yang diminta oleh Bapak Tuhan itu tadi, tapi dia memuaskan semua ternak yang dibawa oleh laki-laki tua itu tanpa diminta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak air yang diperlukan untuk memuaskan 10 ekor unta. Laki-laki tua itu membawa 10 ekor unta, Bapak Ibu. Nah, unta ini sudah beberapa hari berjalan tanpa minum. Bapak Ibu tahu, unta adalah binatang yang menyimpan, yang memiliki menyimpan tenaga dalam tubuhnya. Jadi air ini tersimpan, walaupun beberapa hari dia kuat. Tapi ketika dia harus minum, membutuhkan air yang sangat banyak. Dan satu unta kurang lebih membutuhkan 25 galon air. Ya, kurang lebih membutuhkan 95 liter air satu unta, dan Ribka harus memberi minum 10 ekor unta. Kira-kira berapa liter yang harus dia penuhi untuk unta-unta ini? 10 kali 95 liter. Berarti berapa liter? 950 kurang lebih sekian. Nah, saudara yang kasih dalam kurang lebih 25 galon, dan bejana yang dimiliki oleh Ribka itu berisi kurang lebih 3 galon. Nah, kalau 3 galon saudara, 25 dibagi 3 kurang lebih 8, sekian. Jadi 8 kali 10 itu 10 galon. Artinya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Ribka membutuhkan perjalanan bolak-balik untuk membawa galon dia, membawa bejana dia, mengambil dari tempat air itu, mengisi ke bak, memenuhkan air untuk memberi minum unta itu sebanyak 80 kali perjalanan, bolak-balik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa sih Ribka. Saya sangat sangat tertarik sekali dengan seorang perempuan yang begitu memiliki seorang tipe pekerja keras, seorang yang rajin, seorang yang tidak patah semangat, seorang yang punya inisiatif. Waduh, sudah mencintai Tuhan, udah seorang yang mengasihi Tuhan, tapi dia juga seorang yang sangat rajin, luar biasa, tidak lelah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ribka memberi minum untuk laki-laki tua itu dan juga unta-unta sebanyak 80 kali bolak-balik. Saudara, saya mau nanya ini sama anak-anak cewek yang di sini. Kalau disuruh mamanya, disuruh papanya bolak-balik selama 80 kali, bersedia? Boro-boro 80 kali. Sekali aja mamanya bisa 80 kali ngomong. Yang benar terbalik. Iya kan? Tuh, anak saya ngaku. Saya berharap nih anak-anak cewek contoh nih si Ribka. Ya, udah cantik, mengasihi Tuhan, rajin, apalagi pekerja keras, inisiatif,
gak gampang menyerah. Saudara, ini perempuan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Ribka ini? Yang pertama, saudara, seorang yang memiliki iman yang ekstrim itu selalu melakukan dan menempatkan apapun di tempat yang tertinggi, di tempat yang terbaik, di tempat yang termulia. Saudara, ada satu hal yang menarik berbicara tentang iman yang ekstrim. Seolah-olah ini topik berbicara tentang hal yang rohani saja, berbicara tentang dimensi roh saja, berbicara tentang keilahian saja. Ini ruangannya Tuhan saja. Tidak bisa begitu, saudara. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang iman yang ekstrim, dilihatnya dari mana? Dari kehidupan kita sehari-hari. Dari mana? Dari hasil pekerjaan kita. Dari mana? Dari perkataan kita. Dari mana? Dari refleksi kita mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dari mana? Ya, apa yang terpancar dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sajian menu iman yang ekstrim yang kita tunjukkan sebagai bukti. Saudara yang kasih, jadi gak bisa dipisahin. Oh, iman yang ekstrim itu kalau saat kita di gereja. Oh, bukan. Iman yang ekstrim itu kalau saat kita pas jam doa. Bukan. Iman yang ekstrim itu saat kita menghadapi masalah, bagaimana kita mempertaruhkan waktu, pujian, penyembahan kita. Bukan. Tapi saat kehidupan kita sehari-hari kita jalani, sama enggak? Membuktikan enggak? Sejalan enggak? Selaras enggak? Serel enggak? Dengan iman pengakuan kita bahwa kita memiliki iman yang ekstrim. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Ribka, dia memberikan yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik tanpa diminta. Dia mempersembahkan yang terbaik tanpa dipaksa. Dia mengerjakan secara maksimal, melayani laki-laki tua yang membutuhkan pertolongan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melayani, ya, menempatkan pelayanan itu sebagai persembahan, menempatkan yang terbaik, yang termulia, yang terindah, yang teragung, yang memang kita kerjakan buat Tuhan. Bukan karena saya dipilih untuk melayani, bukan karena saya ingin dikenal, bukan karena saya ingin dipuji, bukan karena saya mendapatkan keuntungan apa-apa, bukan. Tapi karena saya mengasihi Tuhan dan saya mau mengaktualisasikan iman saya melalui apa yang saya kerjakan dengan sesempurna mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Seperti halnya Ribka. Saya berharap kita semua juga melakukan bagian-bagian kehidupan kita, baik itu pekerjaan, baik itu sekolah, baik itu tanggung jawab kita, ya, baik itu hal-hal yang kita lakukan, hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan, kita tempatkan itu menjadi tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia, tempat yang terbaik, seperti yang kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, saya bersyukur dicintai oleh jemaat, ibu-ibu, ya, sering dapat kiriman makanan saya, dan saya tahu itu kiriman makanan yang terbaik, pasti yang terbaik, pasti yang terenak, ya. Lah, kalau bapak ibu-ibu ngirim makanan buat saya yang terbaik, kira-kira kalau ngirim makanan terus teman-teman sesama jemaat, apakah yang terbaik juga? Yuk coba kita
revisi. Kita coba lihat tilik ya. Nah, saya berharap bukan pada saya ingin membandingkan, bukan. Begini ibu-ibu, saya bersyukur dicintai oleh ibu-ibu di sini ya. Sering dapat kiriman jeruk, sering dapat kiriman bunga pepaya, sering dapat telur asin ya, sering dapat kiriman beras. Oh ibu-ibu, 2 minggu yang lalu ya, saya mau beli beras. Saya bulan Januari, Februari banyak kebutuhan yang saya harus bagi uang saya. Sampai saya ini mau beli beras nggak ya? Mau beli beras nggak ya? Sampai Tentin bilang, bukan ini beras habis, kenapa belum beli ya? Gitu. Karena dapur itu Tentin yang tahu. Iya Tentin, saya itu lagi mikir. Padahal kalau kelamaan mikir, tetap juga saya harus beli beras ya Tentin ya. Tapi saya mau beli beras kayaknya kok hati ini mau melangkah kayaknya berat. Bilang gitu. Saudara tahu, pulang dari KW, saya kaget. Waktu saya mau masuk dari luar kelihatan kok kayak ada beras. Saya sampai gini lihatnya, udah ada beras. Oh ternyata memang Tuhan menjaga langkah saya untuk beli beras. Tuhan yang beliin beras buat saya, saudara. Saudara, aku kasih Tuhan. Ini orang memberikan buat saya pasti yang terbaik. Wah kemarin juga sore-sore tahu-tahu ada seseorang datang. Ibu gembala kemana? Ibu gembala kemana? Oh iya ada apa? Ibu saya ada berkat. Waduh, memberi yang terbaik. Bagaimana dengan teman-teman, saudara, jemaat, pelanggan-pelanggan, klien-klien, di pekerjaan, di pelayanan, dan di mana saja yang berada? Apakah beri yang terbaik? Saya berharap kita semua melakukan itu dengan yang terbaik. Yang kedua, saudara, seorang yang memiliki iman yang ekstrim melakukan apapun dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Saudara, Ribka itu melakukan, melayani, memberikan, mempersembahkan, mengerjakan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya apa enggak? Ya. Kalau saudara mau melamar pekerjaan dimanapun juga, mau bekerja dimanapun juga, ya minimal ditanya lulusan apa, punya pengalaman pekerjaan enggak? Tapi hanya melayani Tuhan yang tidak membutuhkan lamaran, ya, hanya melayani Tuhan yang tidak membutuhkan ijazah, hanya melayani Tuhan yang tidak mempedulikan status saudara. Mau saudara orang kaya, mau saudara orang miskin, mau saudara nggak punya rumah, mau saudara punya rumah gedung, silakan saudara bisa melayani Tuhan. Ya, hanya yang melayani Tuhan yang tidak mempedulikan saudara lulusan apa, S1, S2, S3, ya, atau S0, ya, S00, ya. Hanya yang melayani Tuhan, hanya melayani Tuhan yang tidak ditanya usia. Saudara, kalau kita bekerja dalam instansi, pasti ditanya usia berapa. Kalau melamar di usia 40, di usia 50, oh nggak diterima. Udah mau pensiun kok mau kerja. Pensiun, usia pensiun berapa? Opung berapa sekarang usia pensiun? 50, 55 ya? Ada yang 50, ada yang 55, rata-rata seperti itu. Dulu 60 lebih, sekarang makin turun. Saudara, hanya melayani Tuhan yang tidak dibatasi oleh usia. Hanya melayani Tuhan yang tidak ambil pusing siapa Anda, bagaimana Anda, apa latar belakang Anda. Yang penting Anda mengasihi Tuhan. Anda sungguh-sungguh ingin berbakti mempersembahkan hidup saudara buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bukan hanya yang pegang-pegang ini saja yang melayani Tuhan, bukan hanya pengurus saja yang melayani Tuhan, bukan hanya hamba-hamba Tuhan di sini yang melayani Tuhan. Semua jemaat di sini bisa melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan bagian yang Tuhan berikan. Mungkin hanya senyum, ya. Aduh, saya paling senang di gereja-gereja. Kenapa?
Saya paling senang kalau lihat Bu Rini senyum terus. Wah, itu pelayanan saudara. Saya senang lihat Ubi Lea. Kenapa? Ubi Lea orangnya ramah, senyum terus. Bukankah itu pelayanan? Saya paling senang lihat Tante Lina Greenapple. Kenapa? Orangnya semangat. Wah, itu wanita perkasa, gagah. Kemana-mana, wah, luar biasa. Inspirasi yang saudara impartasikan, inspirasi hidup saudara yang saudara bagikan, itu bagian dari saudara melayani Tuhan. Saudara jadi saksi, saudara jadi berkat, saudara membawa jiwa, saudara membawa orang lain untuk mengenal dan semakin dekat dengan Tuhan. Bagian apa yang saudara mau ambil? Pelayanan, berdoa, bersaksi. Saudara mau support gereja, mau support hamba Tuhan, mau support pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara mau ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pegang alat-alat musik, atau apa? Saudara berkunjung, saudara hanya tanya di telepon, halo apa kabar? Aduh itu ya, Cimimi apa kabar? Kok lama? Ayo, ada yang pernah telepon Cimimi? Gak ada. Masa Pak Gebugem aja yang telepon? Ada gak di antara saudara-saudara kita yang gak kelihatan sudah bertahun-tahun ya, dikunjungi, minimal ditelepon kayak, ada gak? Itu pelayanan saudara. Kadang-kadang saya sama Pak Gem kekurangan waktu, karena harus pergi waktu kerjakan ini, kerjaan itu, harus telepon aja sampai malam. Saya berapa minggu yang lalu, hari Minggu itu saya lelah sekali, Pak Gem juga lelah sekali, capek sekali, kurang tidur, capek, udah mau tidur, baru mau mandi, jemaat baru pulang udah jam 9 dan hampir jam 10, saya mandi, baru selonjoran, tahu-tahu kering, Ibu Gembala boleh nggak? Saya mau sharing, saya mau telepon, si Allah mau didoain. Saudara nggak jadi tidur, ya oke, kami layani, kami doain. Saudara, waktu itu saya sebenarnya udah capek banget. Nah, siapa yang mau ambil bagian pelayanan ini? Saudara bisa tanya, halo Bu Rosita, apa kabar? Bu Rosita kok nggak pernah kelihatan? Halo Ibu Evi, ya Bu Evi minggu lalu ada. Apa kabar? Bu nggak pernah kelihatan. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang memiliki iman yang ekstrim itu adalah orang yang hatinya tulus, hatinya tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Yang ketiga, seorang yang memiliki iman yang ekstrim itu tidak meremehkan kehadiran orang-orang yang seolah-olah lemah di sekitar kita. Saudara, siapa yang gak senang ya dikelilingi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang keren, orang-orang yang kaya, orang-orang yang cantik, orang-orang yang pokoknya punya keunggulan lah. Siapa yang gak senang? Tapi kadang-kadang kita ditempatkan di tempat lah, si ini bawel, si ini suka ngomongin orang, si ini banyak utang, si ini begono, si itu begunu. Di sekitar kita, saudara, lah Tuhan kok Tuhan tempatkan saya di tengah-tengah orang seperti itu. Saudara, jangan meremehkan mereka. Mereka itu jiwa, saudara. Mereka juga butuh perhatian kita. Kadang-kadang orang-orang yang ditempatkan, orang-orang seperti itu yang biasa-biasa saja, justru itu orang-orang yang memiliki kepedulian, yang perhatian, yang ada di saat kita membutuhkan, yang ada di saat kita mengalami masalah, yang solid, yang memiliki komit. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tentara, mungkin ini sering ilustrasi ini sering disampaikan, tapi saya mengambil bagian yang lain. Seorang tentara di Perang Dunia II, saudara, pada saat perang, ya semua musuh menyerbu dan tentaranya itu kocar-kacir. Dan Pak Gem pernah singgung
ilustrasi ini. Dan satu tentara ini masuk ke dalam gua, dan ketika dia masuk ke dalam gua, saudara, tiba-tiba saja dia berdoa, Tuhan lindungi saya, Tuhan jaga saya, Tuhan tolong saya jauhkan dari musuh-musuh. Dan di saat dia masuk ke dalam gua itu, di pintu gua itu laba-laba mulai membuat sarang. Di dalam doanya tentara ini berkata begini, Tuhan, yang saya ingin adalah tembok, yang saya inginkan adalah dinding, yang saya inginkan adalah sesuatu yang besar menutupi saya sehingga musuh tidak datang membunuh saya. Ini kenapa laba-laba? Kenapa hanya sarang laba-laba? Saudaraku, yang terjadi adalah ini makin mendekat. Ketika musuh sampai di mulut gua, yang terjadi adalah nggak mungkin di dalam ini ada orang, karena ada sarang laba-laba. Jadi ini udah usang, nggak akan ada orang yang masuk masuk di dalamnya, ada orang di dalamnya. Saudara, akhirnya pergi. Saudara, ternyata tentara ini salah. Sarang laba-laba yang dianggap lemah ternyata menolong dia. Dia berharap tembok yang besar, dia berharap sesuatu yang besar, dia berharap sesuatu yang hebat, sesuatu yang keren, sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler untuk melindungi dia. Tapi ternyata hanya laba-laba dan sarang laba-laba yang melindungi dia dari musuh-musuh yang besar. Saudara, jangan remehkan teman-temanmu di sekitarmu. Ya, bagaimanapun dia punya kelemahan, bagaimanapun bawelnya dia. Saya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya melayani sambil belajar, saudara. Sambil belajar, terus belajar. Ya, saya belajar mencintai jemaat dengan sungguh-sungguh, dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Bukan hanya kelebihannya doang saya cinta, tapi belajar mencintai dengan kelemahannya. Saudara, saya itu orangnya perfect, saya orangnya pengennya sempurna, nggak cocok sikat, nggak cocok babat, nggak cocok keluarin. Wah, habis jemaat kalau begitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berusaha untuk gimana? Seperti Michelangelo itu yang memperlakukan pot sedemikian rupa walaupun isinya tanah. Begitu juga dengan jemaat. Saya berusaha untuk gimana ini, jaga orang ini supaya orang ini baik, supaya orang ini tetap nyaman, supaya orang ini tetap nyambung, supaya orang ini tetap merasa memiliki kasih yang hangat satu dengan yang lain di gereja ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan berharap kita Tuhan mengirimkan hanya yang sempurna, hanya yang hebat. Teman-teman yang punya multi talenta, yang punya kekuatan. Tapi justru orang-orang sederhana di dalam sekeliling kita kadang-kadang diberikan Tuhan untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat, iman yang ekstrim. Ya, tidak menganggap pelayanan sebagai ajang kompetisi, tapi bekerja sama untuk melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu bukan masalah siapa yang terbaik, bukan masalah siapa yang paling keren, bukan masalah siapa yang paling bisa atau siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling jago, tapi ini masalah hati. Seberapa besarnya ya pelayanan yang kamu lakukan, yang Anda lakukan, yang kita lakukan, itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak dilakukan dengan cinta. Saudara, kalau saya memberi sesuatu ke suami saya, kalau saya tidak sepenuh hati, dia ngerasa itu, saudara. Langsung dia bilang, udah nggak usah. Wah, di situ saya juga ngerasa juga, wah tertolong. Tapi kalau saya memberikan sesuatu dengan sepenuh hati, gak usah ngasih, saya baru nanya aja, mau dibikinin minum, waduh dia udah senang. Bagaimana dengan Tuhan kita, saudara? Kalau kita mempersembahkan,
kita memberikan dengan cinta apapun, cinta yang sempurna, cinta yang sepenuh hati buat Tuhan. Tapi saudara, bohong kalau saudara bilang cinta sama Tuhan, tapi saudara gak cinta sama sesama, gak cinta sama tim, gak cinta sama saudara-saudara seiman, gak cinta dengan orang-orang di gereja saudara. Bohong. Saya bilang cinta sama suami saudara, ya, tapi saya diperhatiin gak mau, ya. Cinta itu menjaga, cinta itu memelihara, cinta itu tidak hanya menuntut, tapi lebih banyak untuk memberi, menjaga. Aduh, gimana supaya ini tetap utuh, tetap baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak, berapa besar dosa kita kepada Tuhan. Tuhan lihat itu kan? Dia mengasihi kita luar biasa dengan sepenuh cintanya tanpa dia memandang berapa besar saudara dosa saudara. Nah sekarang waktunya saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh cinta yang kita lakukan juga kepada sesama kita. Bukan kita ngomong, Tuhan aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau Tuhan. Nah sama sebelah jangan ngomongan, kok gimana mengasihi. Bohong berarti. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan ajang kompetisi saudara, ya. Wah itu suaranya yang paling bagus, oh itu main drumnya paling bagus, oh itu main keyboardnya paling bagus. Enggak. Kita sama-sama memuliakan Tuhan dengan elemen-elemen yang Tuhan sudah berikan buat kita, walaupun itu sederhana. Walaupun itu saudara, kami punya teman di Cianjur, dia tidak punya tim musik, dia bayar orang saudara untuk main musik. Ya. Nanti selesai ibadah, belum selesai ibadah, saya pernah silakan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, silakan maju ke depan, saya berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tim musiknya gak ada semua, ternyata udah pindah ke gereja sebelah. Nanti selesai itu pindah lagi ke gereja lain. Ya, tidak salah saudara. Kalau saudara memang diberi karunia, talenta untuk melayani dan saudara mendapatkan berkat dari bagian pelayanan itu. Tapi saya sama Pak Gun bilang begini, lebih baik kita lahirkan tim musik dari gereja kita sendiri daripada kita mau sampai kapan. Sekalipun hasilnya sangat sederhana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang memiliki iman yang ekstrim tidak menganggap teman dalam pelayanan itu adalah saingan, tapi ini tim. Ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya melakukannya, saya mengerjakannya karena saya mengasihi Tuhan dan saya adalah dia, dia adalah saya. Saudaraku, ada satu ilustrasi yang ini jadi berkat buat saya. Seorang pelari jarak jauh yang mewakili negara Kenya, Mutai, ya, hanya berjarak beberapa meter dari garis finish. Ya, ada, boleh dilihatin gambarnya? Ya, ini orang kulit hitam, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia hampir mencapai garis finish. Tapi ketika dia mau sampai kepada garis finish, dia bingung dengan tanda-tanda garis finish. Dia berhenti. Dia berpikir bahwa dia telah menyelesaikan perlombaan itu, jadi dia bingung. Dia pikir dia udah sampai di garis finish. Saudaraku, di belakangnya itu ada seorang atlet Spanyol, Ivan Fernandez, persis di belakang dia, dan menyadari apa yang terjadi, dia berteriak, lari, masih depan, masih, maju lagi. Tapi dalam bahasa Spanyol, saudara. Nah, ini orang nggak ngerti, orang Kenya ini nggak ngerti. Yang terjadi adalah
ya, nggak ngerti bahasanya si Ivan Fernandez. Yang terjadi adalah karena dia dalam kebingungan, saudara, si Ivan Fernandez itu mendorong Mutai untuk sampai di garis finish. Dia mendorong, bisa nggak Ivan melangkahi, mendahului Mutai untuk sampai ke garis finish? Tapi yang dilakukan adalah dia dorong orang lain. Seorang jurnalis bertanya kepada Ivan begini, mengapa Anda melakukan itu? Ivan menjawab, impian saya adalah suatu hari nanti kita bisa hidup bersama dan memiliki moral yang baik untuk saling membantu dan mendukung di dalam masyarakat. Wartawan itu bersikeras, tapi mengapa Anda membiarkan orang Kenya itu menang? Lalu Ivan menjawab, saya tidak membiarkan dia menang. Memang dia sudah menang. Saudara kan posisinya di depan, Ivan di belakang. Saya tak membiarkan dia menang. Memang dia posisinya sudah menang. Dia sportif, saudara. Dia sportif, dia nggak nyerobot. Dia tetap mendahulukan, membiarkan orang lain yang berhak, yang memang harus yang menang di posisi yang sebenarnya. Nah, kemudian wartawan itu bersikeras lagi. Tapi Anda bisa menang jika tidak membantunya. Ivan memandang dan menjawab, tapi apa manfaat dan kemenangan saya? Apakah kehormatan dan kebanggaan dari sekedar medali itu? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan pelayanan. Jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan iri kalau orang lain maju. Orang lain lebih pintar, orang lain lebih bisa, orang lain lebih mahir, orang lain menduduki tempat lebih di depan, lebih di atas dibanding kita. Kalau perlu kita support, kalau perlu kita dorong, kalau perlu kita kasih motivasi, ya. Kalau perlu kita berikan support yang maksimal untuk orang itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau saudara kenal dengan pendeta Alfred Ezra Soru, saudara, ya. Dulu waktu kuliah dia itu biasa aja, saudara. Dia di kelas saya persis, ya. Saya kagum dengan dosen saya, dengan rektor saya. Wah, orangnya jago. Saya pikir dia akan menjadi orang terkenal, orang NTT juga. Punya istri orang Cina. Wah, saya kalau dia ngajar saya senang banget. Saya paling senang kalau dia ngajar. Saya bilang, ini orang hebat banget ya kalau lepas firman Tuhan. Aduh, luar biasa. Berjalan waktu, ya tugas dia hanya di kampus saja, saudara, dosen saya. Tapi dia support mahasiswanya. Sampai akhirnya Ezra Alfred Soru ini lebih terkenal, saudara. Mungkin saudara tahu itu. Ya. Lebih mendunia, lebih mengglobal. Dia tidak masalah, saya tidak masalah. Kalau murid saya lebih terkenal dari saya tidak masalah kalau mahasiswa saya lebih terkenal dari saya. Saudara, saya tidak masalah kalau seandainya dia lebih maju dibanding kami. Kami tidak masalah kalau pastor itu lebih maju dari kami. Nah, saya berharap kita semua juga seperti itu. Tidak apa-apa, tidak mengganggu perasaan saya, tidak mengganggu pikiran saya, tidak mengganggu hidup saya. Kalau orang lain lebih maju di depan dibanding saya. Syaratnya apa? Syaratnya itu artinya apa? Saudara adalah orang merdeka, membebaskan hati pikiran saudara, tidak terpenjara oleh perasaan apapun. Biarkan orang lain maju, biarkan orang lain maju, biarkan orang lain lebih unggul daripada kita. Hanya yang utama adalah tujuannya memuliakan Tuhan. Yang terakhir, leganya yang terakhir. Seorang yang memiliki iman yang ekstrim tanpa diminta, Tuhan udah siapin bonus, saudara. Bonus, tip, upah, apalagi ya, berkat, ya. Siapa sih yang nggak suka? Saya juga suka, saya juga senang
saudara. Kita semua pasti bohong kalau kita nggak suka berkat, bohong kalau kita nggak suka dengan bonus, ya. Pasti kita semua suka. Tapi jangan khawatir saudara. Ribka melakukan yang terbaik, melakukan yang maksimal dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, saudara. Yang dia dapatkan, wah bonus saudara. Dia dipinang oleh seorang pangeran yang ganteng, kaya, ya. Dia diboyong, dia diambil, dia dapat berkat yang komplit, masa depan yang komplit. Saudara, apa yang saudara tabur sekarang, apa yang saudara lakukan sekarang, apa yang saudara perbuat sekarang, apa yang saudara persembahkan yang terbaik, yang termulia, yang tertinggi, yang terhormat, itu menjaga hidup saudara di masa yang akan datang. Itu akan membuka pintu berkat di masa yang akan datang. Itu akan memberikan jaminan kehidupan di masa depan hidup saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan sejenak dalam segala profesi kita, dalam segala kehidupan kita, dalam segala pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan kita mungkin hanya ibu rumah tangga. Tapi sudahkah kita lakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling mulia? Kita persembahkan, kita lakukan di tempat yang paling terhormat, seperti untuk Tuhan, bukan yang biasa-biasa saja. Saudara, saya paling senang siapin uang receh. Kalau saya habis makan, saudara, saya biasa naruh uang tip di meja makan. Apalagi kalau pelayanannya bagus. Wah, saya ramah, bagus, nggak jutek mukanya. Wah, yang biasanya saya keluarin cuma 15.000, 20.000, bisa saya kasih lebih. Dan saya bisa ke situ lagi untuk makan. Saudara, kita yang orang dunia aja ngerti ya, memberi bonus, apalagi Tuhan. Jangan khawatir, mau jodoh Tuhan siapin, mau uang Tuhan siapin. Kata opung begini, uang saya itu banyak bukan di bank, eman. Saya kalau perlu tinggal ngambil, ya ngambilnya sih 100, 50, 100, 200.000. Kita punya stok jaminan hidup di tangan Tuhan. Jangan khawatir saudara. Saudara khawatir dengan masa depan anak-anak saudara. Jangankan saudara, saya juga khawatir. Kok begini terus ya? Kok begini ya? Saya ngobrol sama suami saya, gimana ya masa depan anak saya? Jangan khawatir, serahin sama Tuhan. Ya Pak Rito ya, serahin sama Tuhan. Jangan berpikir kalau sama Tuhan gak ada rasa khawatir. Ada melenting. Serahin sama Tuhan. Sudahkah pelayanan kita lakukan dengan kontribusi yang tertinggi buat Tuhan dan buat sesama? Percayalah, saat kita mempersembahkan, melakukan, mengerjakan, memberikan, menabur usaha yang terbaik, maka kita menggenggam masa depan. Anda sudah terima bonus dari Tuhan, Anda sudah menerima berkat dari Tuhan, Anda sudah menerima promosi dari Tuhan, Anda sudah menerima tempat yang tertinggi, yang terindah dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Ribka sudah memberikan teladan, memberikan yang terbaik. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Menempatkan segala sesuatu yang terindah, yang tertinggi, yang termulia. Dia lakukan seperti untuk Tuhan. Maka biarlah Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan segala sesuatu seperti kami lakukan untuk Tuhan. Dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam tanggung jawab kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami melakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Berkat
Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk kami melakukan yang terbaik. Karena kami yakin saat kami melakukan yang terbaik, Engkau tidak tidur, Engkau tidak diam, Engkau tidak tuli, Engkau tidak bisu. Engkau akan mengembalikan apa yang sudah kami beri, apa yang sudah kami persembahkan, apa yang kami tabur dengan yang terbaik, yang termanis, yang terindah yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk di tempat aja daripada pulang balik. Saya undang untuk kita bagi berdiri saudara. Kita bersama-sama akan berkata terima kasih Bu Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Terima kasih Bu Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas kantong kolektif bisa mempersiapkan diri. Ya. Mari kita sekali lagi berdoa. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan beri sampai hari ini. Ajar kami untuk senantiasa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari memberi dengan sukacita.
beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Hari Rabu ada kegiatan paguyuban, hari Kamis dan beberapa kegiatan yang lainnya. Tapi setelah saya sama Pak Gem minta maaf, di hari Rabu dan Kamis kami mungkin nggak bisa ikut kegiatan karena kami ada retreat hamba-hamba Tuhan di Cipanas ya. Jadi nggak paguyuban, mungkin kami juga tidak bisa hadir. Kemudian kita terus berdoa untuk program-program yang saat ini sedang mulai disusun oleh setiap departemen, dan juga ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan, mungkin mulai minggu depan kami bisa ambil alih ya, bisa menggantikan saya untuk mini watak. Nanti kalau ada pengumuman tambahan mungkin kami akan sampaikan. Juga buat untuk Ibu Sandika, di Natal kemarin, karena kebetulan ada diskon, saya membeli gelas untuk Natal itu sebanyak 150 dan ada sisa. Dan gelas itu sudah habis karena memang gelas itu saya pikir karena diskon dan sudah ada logonya di SDA dengan harga murah, harga 50% diskon itu untuk pengadaan lagi nanti kita bisa beli lagi untuk ini ya, untuk souvenir untuk jemaah-jemaah tamu yang baru pertama kali ini. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Februari. Ada Ibu Lea Jahat. Selamat ulang tahun Mama Lea. Mohon maaf, saya ingatnya udah malam. Ya. Terus kemudian hari ini Uriel dan Juriel. Selamat ulang tahun. Sebenarnya ini kembar 3 bukan kembar 2. Satu lagi bapaknya. Ya, selamat ulang tahun buat si kembar. Tuhan memberkati. Dan nanti di bulan Maret, minggu yang akan datang, itu masih di bulan Maret ya, ada Ibu Maria, Pak Madong, Ibu Ricu, Ibu Eri, Bapak Indralim, dan anniversary Ibu Sianturi. Ada lagi yang ulang tahun di bulan Maret yang mungkin saya lupa, biar saya catat, karena kan 2 tahun nggak ada ke ibadah itu sudah hilang catatan ya. Jadi tolong dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin ulang tahun di bulan Maret bisa memberitahukan kepada kami. Ada lagi teman-teman? Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bulan Maret itu secara efisien dan aktif seluruh departemen-departemen termasuk pengurus mitra gembala yang baru akan lebih banyak mengambil alih di daerah-daerah Limba ini. Jadi saya ingin jemaat di tempat ini kemudian akan menjadi jemaat yang mumpuni, menjadi orang-orang awam yang berkelas. Jadi kami senang kalau Bapak Ibu semuanya menjadi lebih tinggi, lebih berhasil, lebih maju dibandingkan dengan kami. Karena itu artinya bahwa berarti apa yang kami lakukan kepada jemaat itu benar-benar sudah maksimal dan bermanfaat. Jadi kita nggak iri ya Pastor ya, kalau jemaat makin maju ya, kita bangga, kita senang. Dan gereja yang sehat itu adalah gereja yang itu. Ya, terus yang kemudian nanti ada pertemuan sekretaris, bendahara dengan juga ketua bersama-sama dengan saya sebentar, ya, karena ada miss. Ya. Kemudian nanti Cici jangan pulang dulu ya, karena tim pemerhati nanti akan menjumpai Cici, akan berdoa bersama-sama dengan Cici, ya. Nanti, ya, Cici yang baru. Jangan pulang dulu. Nanti ada tim pemerhati yang akan menjumpai, yang akan mendoakan ya bersama-sama. Jadi tim pemerhati tolong siap-siap ya, supaya ini. Terus kemudian
seluruh program-program memang ada beberapa pertemuan-pertemuan dengan saya yang ada yang nggak komplit. Jadi biasanya kalau nggak komplit itu susah sekali. Nanti kemudian sekali kalau saya terangkan itu miss nanti. Jadi saya berharap beberapa departemen itu mulai kemudian untuk mengkonsolidasikan masing-masing, ya, supaya komplit pertemuannya. Jadi kalau kemudian hari ini ada pertemuan dengan saya, pembinaan sebentar, saya berharap semua timnya komplit, ya. Dan saya secara khusus juga doakan karena saya harus akan membuat anggaran dasar. Kita sudah buat juklan untuk pelayanan kita. Jadi selama 1 tahun ini juklan kita sudah kita buat. Tetapi saya akan buat anggaran dasar buat gereja kita. Mengapa kita perlu membuat anggaran dasar? Sebab yang akan meneruskan kepemimpinan saya itu akan lahir dari jemaat-jemaat semuanya. Kalau saya tidak memberikan sebuah anggaran dasar yang kuat, bagaimana mereka semuanya juga akan bisa memiliki sebuah kapabilitas, arah yang jelas, dan bagaimana kemudian mereka juga mendapatkan support yang jelas dari jemaat. Maka saya akan fokus juga untuk membuat sebuah anggaran dasar yang jelas, supaya nantinya kalau Tuhan memanggil saya dan kemudian digantikan oleh pemimpin-pemimpin yang baru, anggaran dasar itu yang akan memberikan proteksi bagi pelayan Tuhan juga dan proteksi bagi jemaat semua. Dan doakan saya supaya Tuhan taruh hikmat saya supaya pembuatan anggaran dasar ini menjadi satu anggaran dasar yang memenuhi kebutuhan dari jemaat-jemaat. Saya berharap dengan keberadaan gereja kita bukan hanya bicara tentang hal-hal yang rohani, tetapi gereja juga bisa menyentuh terus-menerus akhirnya. Bagaimana gereja harus menjawab kebutuhan jemaat, bagaimana menolong jemaat, semua departemen-departemen. Supaya apa? Karena gereja sejatinya bukan hanya bicara tentang tata cara ibadah, tetapi bagaimana kita mengejawantahkan kemanfaatan diri kita masing-masing kepada sesama kita semua. Dan jikalau gereja, seluruh lapisan jemaat itu saling memperhatikan, maka siap Tuhan akan lakukan ledakan-ledakan yang luar biasa, penambahan jiwa, pembelian tempat yang Anda semuanya tidak duga. Tuhan akan memberikan alokasi tanah-tanah yang cukup besar. Tuhan percayakan lagi, membuka lagi lahan-lahan pelayanan-pelayanan seperti sekolah, seperti juga rumah sakit, mungkin juga seperti koperasi, itu akan jauh lebih besar. Saya ingin jemaat melihat apa yang saya lihat sekitar mungkin 10 tahun ke depan. Lihatlah seperti saya melihat. Kita punya gedung-gedung sekolah, kita punya poliklinik, kita punya koperasi yang besar. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah. Dan gereja kita punya lahan yang cukup luas. Dan kita juga akan melihat tempat-tempat di mana orang-orang umat bertemu masing-masing. Lihatlah seperti saya melihat. Lihatlah, bervisilah, bermimpilah. Di mana kita semuanya duduk rukun saling membangun dan kuat. Lihatlah visi yang besar ini semuanya. Bukan untuk saya, tapi untuk generasi yang ke depan. Saya percaya bahwa ini semuanya akan terwujud. Terima kasih, selalu maju, selalu bersemangat. Doakan juga jemaat-jemaat kita yang humas, yang hari ini juga mereka belum bisa beribadah. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan, terus kita dukung doa. Mereka ini beribadah hatinya, tapi ada banyak hal kendala-kendala secara fisik. Terus kita doakan mereka semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita. Doa syafaat. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang selalu setia beribadah kepada Engkau ya Bapa. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat ya Bapa, karena mereka adalah orang-orang yang mau dibentuk dengan dalam firman-Mu. Kami tahu Tuhan yang percaya Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan pernah lepas dari orang-orang yang setia kepada Engkau ya Bapa. Berkati setiap hamba-Mu yang hadir saat ini ya Bapa. Berkati dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan tak pernah lepas daripada Engkau ya Bapa. Yang berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dapat hadir ya Bapa, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Tuhan pada saat itu Engkau lawat, Engkau sentuh, Engkau jamah Tuhan, berikan semua total kepada mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir karena dalam pergumulan mereka ya Bapa. Ingatkan mereka Tuhan bahwa Engkau lebih besar daripada pergumulan mereka ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau dahsyat, Engkau hebat ya Bapa. Pergumulan mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau ya Bapa. Dan Engkau adalah segala sumber solusi bagi
Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan untuk bertekuk lutut di hadapan Engkau ya Bapa. Serahkan pergumulan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kerinduan kami ya Bapa untuk sebuah gedung yang permanen ya Bapa. Kami tahu, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hebat. Engkau akan mempersiapkan segala sesuatunya ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, kami juga merindukan pertambahan jemaat di dalam gereja ini Tuhan. Tuhan yang Engkau akan mempersiapkan jemaat-jemaat baru ya Tuhan untuk mengisi bangku-bangku kosong ini ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui jemaat di tempat ini ya Bapa akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau ya Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan, gereja Tuhan ini akan menjadi gereja yang besar Tuhan. Gereja Tuhan akan menjadi jemaat yang benar-benar berkualitas di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan untuk yang melayani pada saat ini. Hamba-Mu Ibu Elisa yang sudah menyampaikan dengan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati beliau berlipat-lipat kaliannya ya Bapa. Hikmat marifat daripada Engkau Tuhan menyertai beliau ya Bapa. Berkati Bapak Gembala Pak Yohanes beserta Abel ya Bapa. Kiranya menjadi visi misi Pagem Tuhan semakin Engkau perkuat ya Bapa dengan tanda-tanda daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih juga untuk setiap yang melayani saat ini ya Bapa. Pemain musik, WR, singer, multimedia, tamborin, pembawa kolektor ya Bapak. Tuhan tambahkan kepada mereka ya Bapak talenta-talenta yang lebih lagi ya Bapak. Kami percaya Tuhan mereka hari lepas hari akan semakin hebat dan semakin hebat ya Bapak, karena mereka mempunyai Tuhan yang hebat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hotel Eminensi dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Engkau berkati hotel ini, pemiliknya, bahkan para staf dan pekerja-pekerjanya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh banyak tamu yang datang ke tempat ini ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan menyerahkan setiap program-program kami ke depan ya Bapa. Dari KW, kaum pria, sekolah minggu, remaja, tim pemerhati, semuanya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Berikan hati kepada mereka Tuhan dalam melayani Engkau ya Bapa. Kami yakin Tuhan mereka akan punya hikmat daripada Engkau untuk meraih jiwa-jiwa baru ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka hari lepas hari Tuhan boleh semakin berbuah ya Bapa. Dan sebentar kiranya Tuhan kami akan kembali ke rumah masing-masing ya Bapa. Tuhan Kau menolong menyertai kami dalam perjalanan yang kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang salah apapun ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari keluarga yang kasih dalam kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu kepada Bapa kita di surga yang menjadi sumber segala berkat yang kita butuhkan, dan angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat lagi di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati oleh Engkau. Tuhan memberkati pekerjaan. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh kanan tangan Tuhan menyertainya. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunan. Tuhan memberkati kesehatan. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai dari sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, hingga fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal. Itu sebabnya pulang, bagikan berkat kepada orang-orang, supaya mereka semuanya melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu, dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.